Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, tinggal kembali perjalanan menuju ke hotel dan akan mengantar saudara-saudara kita yang melakukan umrah badal. Nanti insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak juga akan ada yang mau ikut tawafnya saja, nanti dipersilakan. Nanti kita akan sepakati teknisnya saat setelah ngambil mikot ya. Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi tentang cerita kisah Nabi kita di Taif. 15 hari beliau berjuang ke sana, dan beliau memang latar belakang utamanya dipilih Taif karena memang Taif itu adalah nenek moyangnya Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sangat kenal betul dengan masyarakat Taif ya. Ada 3 tokoh Taif yang kebetulan sebaya dengan Nabi yang memang ditemui oleh Nabi ya. Ada namanya Mus'ab ya, ada lagi Abdul Yalil, terus ada satu lagi ya, Abdullah kalau nggak salah. Ada 3 ya, tiga nama tokoh besar gitu ya, yang kemudian beliau optimis, pokoknya optimis ini masa kalau saudara nggak mungkin kemudian kalau bukan kamu namanya saudara kemudian menolak. Tapi ini di luar ekspektasi, penolakannya tidak biasa gitu ya. Penolakannya itu bayangkan ibu sekalian, sampai beliau tuh begitu sakit hati dan ekspresi sakit hatinya itu gitu ya. Itu nanti sampai ini ada kaitannya dengan tempat mikot ini nanti. Namanya apa tadi tempat mikot ini? Kornel Manazir ya. Manazir ya, Kornel Manazir. Jadi itu adalah, jadi Nabi itu pada saat kondisi ibaratnya itu ini sampai seolah nggak percaya gitu kan, kepercayaan beliau kemudian terpukul berat dengan kondisi ditolak mentah-mentahnya itu dengan penolakan yang sangat tidak manusiawi lah gitu ya. Itu sampai beliau itu jalan terus sampai nggak tahu arah jalannya, itu tahu-tahu sampai ke tempat mikot gitu loh. Jalan terus sampai tahu ke tempat mikot, termasuk juga ketemu dengan tadi yang ada beliau tempat nyandar ya. Kemudian ketemu lagi dengan yang tadi tempat masjid yang di kebun anggur itu ya. Nah di situ. Nah ini itu sebenarnya dalam kondisi beliau itu kalut ya, kira-kira gitu. Nah kenapa kok sampai seperti itu? Karena tadi ya harapan besar itu kelihatannya sudah optimis, tapi sampai ke sana beliau itu ditolak, dan penolakannya itu adalah gini. Yang pertama, bayangkan sekalian, dan ditolak oleh ibaratnya saudaranya sendiri ya. Ini pertama. Terus yang kedua, kalau nolaknya orang lain mungkin nggak begitu terpukul banget gitu ya. Ini ditolak oleh saudaranya sendiri, yang 3 tokoh itu. Kemudian yang kedua, beliau itu mendapat bahasa penolakan yang tidak beradab ya. Jadi kalimatnya itu, wahai Muhammad, apakah ada nabi selain kamu? Kalau ada nabi selain kamu saja, saya mau menerima Islam, kata gitu. Jadi seandainya yang ngomong ini bukan kamu, yang mohon itu mohon bantuan itu adalah bukan kamu, maka saya akan nerimanya, kata. Ini kan menyakitkan ya. Terus yang kedua, selain itu kalimatnya itu, kalau kamu berani menyobek kain kiswah ya, kemudian disobek-sobek dibawa ke sini, saya mau, katanya, untuk bantu kamu. Itu kalimat yang sangat menyakitkan betul, dan itu yang mengatakan adalah saudaranya sendiri. Ini bayangkan. Nah terus ditambah lagi yang ketiga, mereka itu kemudian menghasut orang-orang yang tidak tahu apa-apa, menghasut bukan orang-orang berpendidikan gitu ya, istilahnya itu orang-orang Baduy yang ada di sini, yang ada di Taif ini, mengatakan bahwa Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah pendusta gitu kan. Nah kemudian semuanya terhasut, dan akhirnya kemudian Nabi itu dilempari oleh bebatuan, oleh batu-batu kerikil gitu, sampai Nabi itu lari gitu kan, gara-gara dilempari oleh orang-orang Taif sini. Masya Allah, dilempari gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya itu Zaid bin Harisah, mantan budaknya ya, mantan budak lah ya, yang kemudian masuk Islam gitu. Itu beliau yang melindungi Nabi, yang sampai kemudian dikatakan Zaid bin Harisah ini juga ikut
berdarah kakinya, yang kena kakinya dia, yang kena lemparan batu kerikil itu. Nah, kemudian beliau itu merasa terpukul betul dengan kondisi seperti ini, ya, sampai-sampai dikatakan bahwasanya kondisi terpukulnya ini lebih daripada terpukulnya beliau diusir oleh orang kafir Quraisy. Jadi beliau itu awal mulanya terpukul dengan ditinggalnya oleh Siti Khadijah istrinya, kemudian ditinggal oleh pamannya Nabi, kemudian ditinggal lagi karena beliau itu berbulan-bulan tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian juga beliau itu juga diembargo ekonomi oleh orang-orang Quraisy. Tapi ternyata bagi Nabi itu yang menyakitkan itu adalah justru yang Taif ini. Sudah berhari-hari beliau, ya, ini berbeda karena kalau untuk khusus Taif itu Nabi sendiri yang datang gitu. Tapi kalau untuk yang mempersiapkan kota Madinah itu Nabi mengutus Mus'ab bin Umair gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian kondisinya, sampai-sampai kemudian melihat percakapan dan melihat kondisi ini, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan datanglah mendatangi Nabi. Dan pada saat datang mendatangi Nabi ini, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbincangan Anda dengan orang-orang Quraisy di sana tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepadaku, kalau engkau merasa benar-benar kecewa oleh mereka, terpukul dan kemudian tersakiti oleh mereka, kamu merasa dendam betul kepada mereka gitu ya, karena sikapnya mereka yang sangat menyakitkan, maka malaikat-malaikat penjaga gunung di Taif ini, ya, di sekitar Taif ini sudah siap mengangkat gunungnya untuk ditemukan, dihancurkan di atas penduduk Taif yang nanti mereka kemudian diazab dengan diturunkannya bebatuan dan tanah dari gunung yang bertabrakan di atasnya kota Taif ini. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi? Ya, dalam kondisi sakit hati itu beliau pasti dalam keadaan sadar bahwasanya beliau adalah seorang Nabi utusan Allah. Dia menjawab kira-kira dengan bahasannya begini: Wahai Jibril, saya datang ke muka bumi ini diutus bukan untuk menjadi pelaknat, bukan untuk diutus sebagai pelaknat, tapi menjadi rahmat sebagai sebagai rahmat untuk seluruh alam. Justru aku berharap dari penduduk Taif ini, mereka semua akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan ternyata terbukti Taif ini kemudian sampai sekarang adalah muslim yang taat, karena memang beliau masih berharap, memiliki harapan besar dari Taif ini, sehingga kemudian Taif ini kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan ada kaitannya dengan kalimat yang pernah Rasulullah sampaikan bahwasanya, ya Allah, seandainya saja semua kesakitan yang saya rasakan dari umatku ini itu kemudian dikumpulkan, ya, tidak perlu kemudian digantikan dengan azab. Gantilah azab tersebut yang kemudian untuk ditimpakan kepada sakitnya pada diri saya saja, dan ganti dengan pertolongan yang justru dikembalikan untuk mereka, umatku itu. Masya Allah, ini saking cintanya Nabi kepada kita sekalian, beliau malah lebih memilih, kalaupun misalkan dikumpul-kumpul karena kezalimannya orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir itu yang melawan dan kemudian mengingkari Nabi itu, Nabi kemudian lebih meminta agar diganti saja itu kemudian azab yang harusnya ditimpakan kepada mereka itu dengan pertolongan untuk mereka sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini juga ada kaitannya dengan permintaan Nabi untuk mendapatkan syafaat ketika sholat, ya. Ada kaitannya lagi. Ini bentuk kasih sayang Allah. Jadi cerita tentang Taif ini, ibu-ibu sekalian, itu adalah mengisahkan tentang betapa lembutnya dakwahnya Nabi, sekaligus betapa kasih dan sayangnya serta cintanya Nabi kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya. Okay. Dan alhamdulillah Taif telah membuktikan dirinya, ya, cerita Taif telah membuktikan kepada kita
betapa Rasulullah SAW itu mencintai kita semuanya. Nabi SAW itu membuktikan dirinya bahwasanya beliau bersungguh-sungguh dalam mendakwahi Islam, gitu ya. Sampai-sampai harus 15 hari ya, berhari-hari datangi ke rumah-rumah yang ada di sini. Ya. Dan alhamdulillah ternyata walaupun kelihatannya itu di sini tertutup peluangnya, gitu ya, tapi ternyata Allah munculkan peluang baru di luar Taif, yaitu adalah Yathrib alias Madinah. Masya Allah, peluangnya justru lebih besar, lebih dahsyat. Kalau seandainya mungkin Taif itu jadi menerima dakwahnya Nabi, bisa jadi ya Madinahnya itu adalah Taif, gitu. Kotanya yang akan dijadikan tempat jujukan orang-orang seluruh dunia itu tidak Madinah lagi, tidak Madinah, tapi mungkin bisa jadi Taif. Tapi Allah berkehendak lain, ternyata Allah menginginkan bukan Taif yang dipilih sebagai kota suci kedua setelah Masjidil Haram, yaitu adalah Masjid Nabawi, ya, bukan Taif, ya. Demikian Bapak sekalian, jadi kisah yang luar biasa di Taif yang indah ini, yang subur ini, ya, yang kita lihat banyak hijau-hijauan di kiri kanannya. Ya, walaupun barangkali kalau kita melihat hijau-hijauan di Indonesia mungkin tidak asing, gitu ya, karena semuanya hijau kalau di kita. Tapi kalau di sini melihat seperti ini tuh luar biasa indahnya, gitu ya. Luar biasa indahnya, gitu, karena memang di tempat lain tidak ada yang seperti ini. Bahkan ada hujan, ada air yang menggenang. Ini satu hal yang apa istilahnya itu, hal yang jarang ditemui oleh orang-orang di sekitar masjid, di sekitar Saudi Arabia ini. Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah, demikian sekilas tentang kisahnya Nabi di mata orang-orang